Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sampai juga ya kita di modul ke-9 ini. Nggak terasa gitu ya. Total udah di modul 9 dan kayaknya belajarnya makin asik gitu ya. Karena di saat ini, di video ini, atau di modul 9 ini saya akan menjelaskan tentang teknik iklan cover selling yang berpotensi viral. Kok bisa viral? Ya, bisa loh. Lebih enak loh kalau iklan bisa viral itu. Kita nggak perlu capek, tahu-tahu iklan kita kemana-mana. Oh iya, insya Allah sih kalau sudah kemana-mana, kalau ada yang tertarik tentu akan bisa closing kan. Nah, oke, gimana sih caranya teknik iklan cover selling yang berpotensi viral itu? Nah, oke, kita simak ya video ini. Nah, di modul ini teknik cover selling yang saya bahas ini berbeda dengan modul sebelumnya ya. Kalau di modul sebelumnya cover selling yang dibuat dengan bahasa yang ringkas gitu atau dengan kalimat-kalimat ringkas ya, cukup 2 atau 3 kalimat saja. Bila di modul sebelumnya iklan cover selling yang dibuat itu dengan ringkas, dibuat ringkas, bisa dengan 2 sampai 3 kalimat atau 2 sampai 3 paragraf saja. Nah, di sini di modul ini justru lebih panjang gitu ya. Di sini Anda punya ruang gitu ya untuk mengedukasi ataupun menghibur target market Anda lewat iklan cover yang berupa tips, sharing, artikel, ataupun bentuk bercerita. Nah, jika iklan covered ini menarik, menginspirasi, bahkan menyentuh emosi target market, mereka dengan sukarela juga akan mengiklankan iklan Anda. Jadi iklan Anda akan diiklankan lagi oleh orang lain gitu. Nah, di sini enaknya gitu ya. Nah, bahasa mudahnya itu, iklan Anda akan di-share banyak orang. Jika banyak yang suka, bisa berpotensi viral. Nah, kalau sudah viral, ya, iklan Anda akan dilihat banyak orang. Peluang terjadi penjualan juga makin besar jika Anda cantumkan link penjualan atau cara pembeliannya. Gimana? Jadi tertantang bagaimana bisa menulis iklan cover selling yang viral? Nah, lalu bagaimana menulis iklannya, Mas? Ya, oke, ini saya bagi 3 teknik ya di modul ini. Ikuti terus video kali ini. Oke, teknik pertama adalah teknik sisipan. Ya, jujur saja sih kalau Anda cari di buku atau lainnya memang nama teknik ini sebenarnya nggak ada ya. Saya sengaja buat nama ini karena ya ini gampang banget gitu saya pakai dan biar Anda lebih paham aja sih. Padahal nama asli teknik adalah teknik shading, ya, memberikan sisipan. Nah, misalnya seperti ini nih. jadi teknik sisipan ini sebetulnya Anda hanya menulis suatu tulisan atau artikel lalu diselipkan dengan iklan Anda gitu. Bahasa gampangnya begitu. Nah, ini yang juga yang saya lakukan gitu di dalam postingan yang ini seperti ini gitu. Nah, Anda bisa lihat dan baca dari link yang saya berikan ini. Nah, tapi di mana cover sellingnya ya? Nah, saya kutip ya dari tulisan di atas seperti ini. Nah, pada dasarnya belajar itu ada proses dari tidak tahu menjadi tahu, atau sudah tahu menjadi lebih tahu dan akhirnya jadi ahli. Nah, menurut psikolog Abraham Maslow, ada 4 tingkatan belajar. 1, dia tidak tahu dan tidak bisa. Tahapan ini buat orang yang memang belum tahu apa-apa soal suatu ilmu. Karena belum tahu ya, tentu dia tidak bisa. Misalnya, Anda belum tahu apa itu Neo Basic Skill Mastery. Kita singkat aja Neo BSM gitu. Nah, padahal itu adalah e-course yang mengajarkan teknik jualan online biar laris dengan belajar selama 45 hari dan investasi hanya 100.000. Kalau Anda bukan penjual online, tentu tidak bisa mempraktikkan ilmu yang ada di e-course itu. Jadinya Anda memang tidak bisa karena belum tahu kan. Kedua, tahu tapi belum bisa. Ini tahapan di atasnya, tidak tahu dan tidak bisa. Kita masih pakai contoh di atas. Nah, bisa jadi Anda sudah tahu apa itu nih Basic Skill Mastery yang ngajarin soal FB marketing, WA marketing, copywriting, dan personal branding. Namun, karena Anda bukan penjual online ya, dan tidak ingin belajar bisnis biar laris, jadi Anda tetap belum bisa memahami dan mempraktekkan ilmu-ilmu itu. Mungkin bisa, tapi belum maksimal. Dan seterusnya. Nah, di iklan cover itu, saya sebetulnya memang sedang memasarkan produk e-course Neo BSM dan ditempel dalam tulisan yang bermanfaat. Jadi di situ Anda tidak merasa dijuali, ya. Target market tidak akan merasa kalau tidak sadar kalau sebetulnya itu saya sedang berjualan. Namun menariknya gitu ya, hasilnya ada 43 orang yang membagikan tulisan tersebut. Artinya iklan saya juga lumayan lah ada yang share gitu ya. Nah, oke, contoh lain bisa dilihat di iklan ini. Nah, sekali lagi bisa teman baca ya di link yang itu. Nah, jangan remehkan bisnis kecil. Nah, di tulisan itu sebenarnya saya ingin menunjukkan, bisnis kecil, bisnis yang dianggap orang kecil, remeh gitu, ternyata hasilnya sangat mengagumkan gitu ya. Bahkan
hasilnya bisa mengalahkan orang yang kerja di kantoran. Gajinya atau pas gaji orang kantoran bakal kalah dengan bisnis ini gitu, walaupun bisnis itu kecil dan dianggap remeh. Nah, teman-teman bisa baca lagi lebih lengkapnya gimana di link yang sudah saya berikan. Nah, naskah covernya yang ditulisan itu gini. Belajar bisnis bisa juga melalui buku-buku bisnis yang banyak tersebar di internet. Misalnya buku terbitan Billionaire, Ethnovet, dan Antolo. Nah, buku itu memang nggak ada di toko buku, ada memang di pasar dunia maya. Kalau kesulitan dapat buku itu boleh klik di link EcoAdit gitu. Nah, M yang kedua mulai dari yang kecil. Sepakat kan kalau bisnis itu tidak bisa langsung besar, ada proses untuk dijalani dan tantangan yang harus dihadapi. Untuk bisnis kecil ini bisa saja mulai dengan menjual apa saja yang dibutuhkan banyak orang. Lihat saja di sekeliling, tiap orang sudah punya telepon pintar. Bisa saja itu jadikan peluang, misalnya jualan pulsa. Lewat link ini ya, jika ingin berjualan pulsa. Selanjutnya M yang ketiga mulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti apalagi hidup terus berjalan dan seterusnya. Nah, ada gambaran di sini. Oke, di situ di iklan tersebut saya menampilkan 2 iklan ya. Ada tentang buku-buku bisnis. Nah, di situ saya memberikan link untuk pemesanannya. Lalu juga ada orang yang membuka peluang usaha jika memang yang baca mau menjualan pulsa. Nah, saya berikan link juga cara jualan pulsa gitu lewat HP. Oke. Nah, sekarang yang mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman ada bagaimana sih cara menyisipkan produk yang Anda jual gitu ya ke dalam tulisan. Nah, yang saya lakukan biasanya seperti ini. 1, saya menentukan dulu tema tulisan yang disukai target market. Nah, upayakan tema ini umum. Artinya tema yang dipilih bakal disukai banyak orang gitu ya. Nah, tema-temanya apa saja? Nah, saya misalnya temanya tentang rezeki, sedekah, utang riba, ataupun nilai-nilai moral yang mengandung kebaikan ataupun yang menyentuh emosi. Tapi sekali lagi ya, sesuaikan dengan kesukaan target market nih. Catat nih. Jadi dari situ teman-teman bisa lebih mudah untuk menyelipkan iklan Anda gitu ya. Nah, kedua, mencari satu kesamaan antara tema yang ditulis dengan produk yang akan diiklankan. Nah, seperti di contoh pertama ya, saya ambil satu kesamaan antara tema dan produk yaitu pendidikan. Yaitu tema yang saya tulis postingan itu adalah temanya pendidikan. Dan jualan saya waktu itu ada e-course pendidikan juga, kuliah online kerja. Nah, jadi ketika menulis iklannya ya tinggal gabungan saja deh. Beres gitu ya. Nah, cara ketiga adalah dengan membelokkan atau mengalihkan dari tema tulisan ke produk. Nah, namun di sini yang perlu diperhatikan adalah usahakan ya masih nyambung gitu antara alur tulisan dengan produk yang Anda jual. Anda bisa lihat nih contoh kedua yang saya berikan tadi gitu, terutama yang jualan pulsa kan nggak ada hubungannya gitu ya antara bisnis kecil gitu ya, tapi memang tetap menghasilkan gitu walaupun bisnis kecil dan hasilnya diselipkan dengan bisnis kecil juga yaitu jualan pulsa gitu. Nah, itu yang biasa saya lakukan dan hasilnya memang lumayan lah. Nah, sudah ada gambaran kan untuk buat iklan cover selling yang berpotensi viral. Oke, untuk selanjutnya teknik selanjutnya bagaimana membuat naskah iklan cover selling yang berpotensi viral. Ada 2 teknik lagi yang saya jelaskan tidak di video ini tapi di video selanjutnya ya. Oke, jadi teman-teman untuk yang mau lanjut melihat dan mengikuti materi selanjutnya, silahkan buka di video selanjutnya tentang yang masih di modul ke-9. Oke, silahkan teman-teman buka link selanjutnya untuk masuk ke video modul 9 berikutnya. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.